Pas malah anyar apa ini? Iya mau udah. Mari kita aman-aman. Lihat mana aja dia. Udah kendaraan di mana? Oh, kono ngisor. Mobil ada ngisor. Wah, Di bawah bah. ya ayo. Ayo. Ngisor mana? Jauh? Masih jauh banget di sana bah. Oh, Bawah ada tikungan belok kanan. Ini aspal apa? Anyar-anyar ya? Masih baru nih. Berarti sih nggak bisa naik ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang merepet karo ayam di dekat lawang. Alah. Kenapa ini, Mbak? Duh. Pasal itu mai ya. Cak. Iya putus sih. Subhanallah. Iya kok. Marah apa, Mbak? Tahu saya tahu. Langsung pakai dulu ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Yang. Udah mau pulang, Yang. Tapi itu kendaraannya jauh katanya di bawah. Oh, nggih. Monggo, Yang. Lu, subhanallah. Subhanallah. Sebenarnya apa yang kau lakukan, Pet? Kau kan sudah tahu dia adalah menantuku. Mengapa kau jodohkan dirinya dengan putri siapa entah itu? Nun sewu, Yang. Ada sesuatu hal yang pentingkah? Sehingga Ayanda rawuh. Saya datang ke sini. Saya ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga kau dijodohkan dengan putri dia. Entah siapa itu putri. Monggo, Yang. Dijelaskan. Begini, menantumu ini mendapat tugas untuk menyembuhkan seorang putri. Tapi ayah putri itu sudah bersumpah, siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya akan dinikahkan. Diriku tidak menjodoh-jodohkan, tapi itu tugas yang harus memang diemban. Bukan diriku sengaja untuk menjodohkan menantumu ini. Apalagi cara untuk menghindari pernikahan itu sudah ada. Jadi begini, Ayanda. Putrinya Eyang Surokuto itu sakit sudah bertahun. Tidak bisa disembuhkan. Kemudian Eyang Surokuto itu mendapatkan petunjuk kalau putrinya itu Dewi Wulan bisa disembuhkan
dengan lantaran keturunan yang hidup di alam sekarang ini dan yang memiliki mustika getah kantil ratu. Kemudian yang Surakuta menemui Resi Kandang Dewa, menanyakan hal itu karena Resi Kandang Dewa mengetahui sayalah yang saat ini memegang getah kantil ratu itu. Maka kami dipanggil sama yang Kandang Dewa. Kalau nantinya saya bisa menyembuhkan, nanti akan dinikahkan. Saya sampaikan saya keberatan, Ayanda. Yang pertama, kita sudah beda alam. Yang kedua, saya juga di alam yang saya hidup itu, saya sudah punya istri dan anak. Di alamnya Ayanda juga, saya sudah menikah dengan putri Ayanda, Dewi Tunjung Biru. Maka saya tidak berkenan, bukan tidak berkenan, keberatan. Begitu Ayanda, sudah saya sampaikan. Kemudian adalah jalan. Ada jalan, nantinya putra bungsu Resi Kandang Dewa itu yang akan masuk raga saya. Jadi nanti setelah disembuhkan, yang akan dinikahkan dengan putri Eyang Surakuta itu adalah Jaka Sekar. Begitu Ayanda. Dengar itu Jagat Lawak. Kenapa dirimu menyalahkanku? Menantumu ini yang datang kepadaku, dia ingin mencari petunjuk. Aku berikan apa yang diriku bisa. Betul Ayanda. Karena waktu itu saya bingung, saya harus dibawa ke dimana Dewi Wulan berbaring sakit di alam sana, sehingga saya bertanya dan minta doa restu kepada Eyang Mrepet. Dan ini masalah baru juga Ayanda. Eyang, setelah Dewi Wulan itu sudah sembuh, tadi menemui kami Eyang Suryo Goto dan Dewi Wulan itu menyampaikan rasa terima kasihnya. Dan saya juga pamitan karena tugas kami sudah selesai, sudah sembuh, kami pamit pulang. Ternyata Dewi Wulan itu tidak mau dijodohkan dengan Jaka Sekar, malah memilih saya ya. Bagaimana itu urusannya, Pet? Ya, sama saja kau menjodohkan menantuku dengan dirinya. Itu bukan masalahku. Aku tidak menjodohkannya. Putri itulah yang jatuh hati kepada menantumu. Bagaimana mungkin aku bisa mempengaruhi rasa di hatinya? Itu adalah kehendaknya sendiri. Lantas, apa keputusannya? Apakah menantuku akan mengkhianati putriku? Tidak mengkhianati. Dengarkan dulu penjelasannya. Sudah kami bujuk tadi Ayanda. Saya sudah membujuk ada Dewi Wulan, ayahnya Anda Dewi Wulan, Eyang Surakuta juga sudah membujuknya.
Dewi Wulan kekeh. Katanya sudah jatuh hati pada saya. Kemudian saat ini nih, saya minta agar Dewi Wulan istirahat terlebih dahulu 3-4 malam. Nanti biar berkenalan dengan Jaka Seger. Setelah berkenalan, nanti bisalah tumbuh benih-benih cinta itu. Karena saya rasa nanti kalau sudah ketemu dengan Jaka Seger, Dewi Wulan pastinya akan lebih mencintai Jaka Seger, Ayanda. Yang pertama, kita sudah beda alam. Kedua, Jaka Seger kan Raden, putra seorang resi, lebih tampan, lebih mumpuni. Saya siapa itu, hanya manusia biasa. Dan begitu, Ayanda. Terus, bagaimana apabila Dewi Wulan akan tetap bersikukuh untuk bersanding denganmu? Apa yang kau lakukan? Ya, saya sudah berjanji dari awal dengan Resi Pandang Dewa dan juga Ayang Surokuto bahwa saya memang keberatan, dan beliau sudah bersepakat untuk menjodohkan Jaka Seger dan Dewi Wulan. Tapi misal nanti akhirnya Dewi Wulan tetap meminta menikah dengan saya, berarti kita harus mencari jalan lain, Ayang Bebet. Bagaimana agar Dewi Wulan itu bisa mencintai Jaka Seger? Mungkin nanti itu yang harus kita ambil langkahnya. Baiklah. Seperti ini saja, Jagat Lawang. Kita temui saja Kandang Dewa dan orang tua putri itu. Kita bujuk agar Dewi Wulan mau untuk menikah dengan Jaka Seger. Jika memang nantinya Dewi Wulan tidak berkenan, barulah kita mencari cara apa yang harus dilakukan. Apakah baik jika seperti itu? Baiklah, apabila keputusan itu yang terbaik, saya menyetujuinya. Akan tetapi, apabila Dewi Wulan tetap bersikukuh menginginkan menantuku, dirimulah mencari jalan, karena dirimulah yang memberikan petunjuk menantuku. Baiklah. Sabar, Ayanda. Semua pasti ada jalannya. Bagaimana cara kita menyikapi saja. Sabar, kita hadapi bersama-sama. Insya Allah lah masih bisa. Resi Kandang Dewa itu siapa? Ayang Surokuto juga siapa? Mereka orang-orang yang waskita, tidak mungkin akan memaksakan kehendak. Tinggal apabila nantinya Dewi Wulan masih kekeh nikah dengan saya, tinggal kita cari jalan bagaimana agar Dewi Wulan nanti membenci saya dan bisa menerima
jaga segar. Begitu saja yang Ayanda. Sebagai orang tua, bagaimana bisa tega melihat putri kandungnya dihianati oleh suaminya? Tidak ada satupun orang tua yang tega melihat. Tenanglah, Jagat Lawa. Menantumu tidak mengkhianati. Dia hanya menjalankan tugas. Menantumu pun tidak berkenan jika harus menikah lagi. Itu bukan kemauannya. Keadaanlah yang membuat menantumu menjalani semua ini. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Ayang atas pemahaman. Terima kasih Ayanda. Lebih baik Ayanda dan Ayang Merepet segera menemui mereka sebelum terlambat. Sementara nanti kami bertiga hendak pulang dulu. Ada pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Sebelumnya, saya minta maaf kepada dirimu. Karena diriku sudah marah-marah sebelum mengetahui apa titik permasalahannya. Nggih, Ayanda. Sabar saja. Saya itu setia pada yang satu, Ayanda. Apalagi seperti Dewi Wulan, Luna Maya ataupun Titik Kamal juga saya tinggalkan. Sudahlah Jagat Lawa. Bergegas. Kita temui Kandang Dewa dan Sorokuto. Baiklah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah tadi mabrak ya. Astagfirullahaladzim. Ayanda Jagat Lawang marah kayak yang merepet. Saya nggak enak sama yang merepet. Dia marah. Ya tahunya saya mau dijodohkan sama Dewi Wulan, belum tahu permasalahannya. Itu, wah ini rumit ini. Kalau sampai nanti Dewi Wulan kekeh tidak mau dengan jaga sekedar memilih saya, Itu gimana, Bang? ini nanti Ayanda Jagat Lawang jengkel, lapor ke Tunjung Biru. Waduh, Tunjung Biru bisa ngelabrak Dewi Wulan. Alah. Soal cinta memang menyulitkan. Terus Nah, solusinya? sebaik saya tidak mau. Kalau saya mau kemarin keker apa perang bertayuda. Gimana, Bang? Hah? Solusinya? Ya saya belum tahu. Saya paling banyak tadi minta dibantu yang merepet dan Ayanda Jagat Lawang lah. Misalnya kok ini Dewi Wulan masih mau nikah dengan saya, ya harus cari jalan bagaimana agar Dewi Wulan hilang rasanya kepada saya. Karena bahaya juga nanti kalau dia kekeh, Tunjung Biru tahu, dilabrak, berantem dua ini. Dewi Wulan berantem sama Tunjung Biru, repot nanti. Itu loh. Nanti ada bisa berantem sama Sorokuto. Ini kita niatnya membantu malah jadinya kayak gini. Iya. Nah terus Jawa Seger marah saya. Ya mau, ingat saya malah mau dengan Dewi Wulan. Itu loh. Rumit nih. Astagfirullahaladzim.
cinta itu memang buta. Orang kayak gini jadi cinta. Ya Allahu Akbar. Tapi emang benar sih, Pak. Cinta memang buta. Yang cintanya mah nggak buta, manusianya yang buta. Karena cita-cita buta, manusia yang buta. Itulah. Ya mungkin dia karena setelah sakit begitu lama mendambakan seorang pria, tiba-tiba yang datang pertama yang bukan itu saya. Dan dia melihat awal pertama kali. Iya, laki-laki yang pertama ini mungkin itulah yang membuat dia itu. Nah, Itu. langsung jeduk. Kalau sudah kenal lihat saya itu ya, sebel. Tapi ya memang sebenarnya saya tidak cakep sih. Ganteng juga tidak, cakep juga tidak, cuma sedap dipandang mata. Alah ngelantur ini sebenarnya masih jauh loh. Coba. Kendaraannya masih jauh. Masih. Allah. Belok kanan. Ya Allah Akbar. Ini bawa kamera saya. Capek banget akhir. Letih gue. Di belakang yuk. Siapa Ndra? Itu sebelah sana kali ini, Pak. Kali? Iya. Kali. Tadi aku di sini cukup lama sih, Pak. Macet yo. Nah, masa nunggu ini aspal, jalan buka tutup. Oh, Baru berarti ini. baru ya. Loh. Tadi pagi nih paling ya. Baru banget ini. Dekat mobilnya Bob, dekat. Ya, loh. Tuh. Wih. Alhamdulillah. Bentuknya. Rasa sih. Langsung mana? Rasanya di situ, Pak. Oh iya. Ini sih kambing. Gelap ya. Nanti di mana yang punya nih, weh. Debu loh. Dinginnya. Masih ada air kan, Dra? Masih, Pak. Di dalam, Pak. Depan? Buah apa ini, Pak? Hah? Masih apa ya? Depan ya? Ini buah apa ini, kok? Dek, Ini kok. Jadi menarik perhatian ini. lam toro. Hah? Lam toro apa ya? Hah? Lam toro. Toro. Biasanya masih ada kan sih, bro? Dra? Bensin tinggal berapa strip ya, Mbak, tadi, Mbak? Hmm. Hmm. Oh iya. Ya udahlah. Kita pulang. Tuh, bismillah. Tuh. Alhamdulillah. Allah. Ngantuk banget. Itu ya teman-teman. Jadi jangan main api ya. Cukup satu. Kalau tapi orang kerajaan zaman-zaman dulu istrinya banyak loh, Dra. Tapi juga Kamu tahu nggak? Anaknya Brawijaya 117 orang. istrinya Anaknya Berarti dari istri. berapa puluh dari istri? berapa istri selir dan permaisuri itu 117 orang. Kau bayangkan lah kalau orang sekarang. Berarti kalau bikin
kesebelasan sepak bola itu sudah punya Tim sudah berapa 10 tim ya. Ini punya iya 10 tim 10 berarti. tim sudah, kalau 17 Agustusan nggak usah pakai TRBA, cukup anak-anaknya dia aja. Ya Allah Akbar. Nah, lantur. Kamu bawa Andra lah. Masuk bulan nih, Mbak. Ya kamu bawa ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.